Ya, baik. Bu Okta lanjutkan. Ya, tadi sudah ada menyebutkan. Sekarang yang lainnya mic-nya dimatikan dulu biar suara Bu Okta tidak terputus-putus. Ya, mohon dimatikan dulu. Oke. Ya, eh jadi tadi anak-anak sudah menuliskan bahwa bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan Masya Allah ya anak-anak ya, Allah menciptakan organ pernafasan kita itu dengan sangat sempurna. Prosesnya terjadi dalam waktu sepersekian detik ya, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Ya, bisa anak-anak lihat video penjelasan Bu Okta. Bu Okta akan sampaikan dulu sebentar. Akan share screen dulu ya. Ya, sebentar. Oke. Nah, baik. Eh, ya, gambarnya terlihat. Sebentar, belum muncul. Nah, ini Bu Okta memiliki eh, gambar ya atau video. Terlihat ya anak-anak ya? Terlihat ya? Nah, di sini ada kita nanti akan melihat organ pernafasan dan proses pernafasan manusia ya. Nah, kita mulai ke organ pernafasannya terlebih dahulu. Nah, nih. Nah, ini adalah gambar dari organ pernafasan kita ya. Nggak terlihat ya, kita nggak terlihat langsung gitu. Nah, ini ada di dalam tubuh kita. Masing-masing dari kita memiliki ini ya. Nah, yang pertama ya, kita akan lihat bagian-bagiannya. Bentar. Nah, sebentar. Yang pertama nanti ada lubang hidung, kemudian ada rongga hidung, kemudian ada faring, ada epiglotis, ada laring, ada trachea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Ini bagian-bagiannya ya anak-anak. Nanti Bu Okta akan sampaikan cara mudahnya menghafal urutannya ya. Nah, nih yang pertama kita ke lubang hidung ya. Jadi lubang hidung ada di sini, bagian terluar kita ya, bagian terluar. Semua punya ya anak-anak ya, alhamdulillah ya. Nah, lubang hidung ini adalah tempat keluar dan masuknya udara ya. Jadi di lubang hidung itu adalah tempat keluar dan masuknya udara. Gitu ya. Kemudian setelah ke lubang hidung, kita masuk ke rongga hidung. Nah, ini. Rongga hidung ada di sini. Nah, di dalam rongga hidung ini nanti ada bulu-bulu halus ya. Jadi kalau anak-anak melihat misalnya berkaca ya, kemudian dilihat lubang hidung di dalamnya. Nah, ini anak-anak akan melihat ada bulu-bulu halus. Ya, kemudian ada juga lendir. Oke, yang kalau kita sedang flu atau sedang pilek, maka lendirnya akan diproduksi secara berlebih. Ya, itu karena ada gangguan. Nah, kalau misalnya kita sedang sehat seperti ini, dalam hidung kita tetap ada lendirnya, tapi dia tidak terproduksi secara berlebih. Nah, apa fungsinya? Allah menciptakan semua itu ada tujuannya ya anak-anak ya. Kenapa kok di dalam hidung kita ada bulu-bulu halusnya? Nah, itu ternyata fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk. Jadi udara yang kita hirup itu tidak semuanya bersih ya. Ada debu-debu sedikit, ada campuran benda-benda logam yang lain, itu pasti ada. Nah,
Oleh karena itu, dalam hidung kita itu terdapat bulu-bulu halus yang nanti fungsinya menyaring kotoran-kotoran tersebut. Kemudian, dalam rongga hidung juga ada lendir. Nah, lendirnya itu berfungsi sebentar. Kok jadi lupa bahasanya? Ya, menyesuaikan suhu udara yang masuk, ya. Jadi terkadang suhu di luar tubuh kita itu terlalu panas, ya. Maka nanti udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Ya, itu sudah mesin otomatis, ya, tidak perlu disetel, tapi sama Allah sudah langsung dibuat otomatis. Nah, kalau misalnya udara di sekitar kita terlalu dingin, maka nanti akan dihangatkan, ya, disesuaikan dengan tubuh kita. Masya Allah, Allah menciptakan dengan sangat sempurna. Ya, itu di rongga hidung. Ya, jadi di rongga hidung terjadi proses apa? Penyaringan dan penyesuaian suhu udara yang masuk. Ya, gitu nggih. Kemudian selanjutnya setelah ke rongga hidung, kita ke faring. Nah, nanti mulai dari faring sampai trakea, ya, dari faring sampai trakea nanti anak-anak lihat, dari faring sampai trakea ini sebenarnya adalah satu bagian yang dikenal dengan bagian tenggorokan. Ya, nanti jangan sampai terbalik dengan kerongkongan, beda ya. Ini namanya tenggorokan. Ya, kita ada tenggorokan. Ya. Kemudian tenggorokan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang paling atas itu namanya faring. Kemudian dalam tenggorokan kita nanti ada namanya saluran epiglotis. Nah, nanti akan Bu Okta jelaskan. Kemudian nanti setelah itu di bagian tenggorokan yang lain ada namanya laring. Di bawahnya faring ada namanya laring. Kemudian di pangkal tenggorokan, ya di sini, ini namanya trakea. Ya, jadi nanti jangan bingung kalau misalnya anak-anak menemukan urutannya kok tidak ada faring, laring, trakea. Nah, itu sama dengan tenggorokan. Ya. Nah, di faring ini udara diteruskan ke saluran tenggorokan. Ya. Nah, di faring ini juga terdapat pertemuan ya antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Jadi nanti ini di sini istilahnya ada dua saluran ya Nana. Kalau yang ini adalah tenggorokan, saluran pernafasan. Tapi yang sini ini adalah saluran pencernaan. Ya, ini akan kita bahas di tema yang selanjutnya. Nah, ini namanya kerongkongan. Kalau yang ini tenggorokan, yang ini kerongkongan. Nah, di faring ini pemisahnya di sini. Nah, sehingga pada faring ini, nah kita ke bagian selanjutnya, ya. Nah, di faring ini nanti ada ini selaput kecil tipis ini. Ini namanya saluran epiglotis atau selaput tipis ya. Ini bisa membuka dan bisa menutup. Ya. Nah, ketika kita makan, maka saluran epiglotisnya ini akan menutup. Fungsinya apa? Supaya makanan yang kita makan itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Jadi nanti dia masuknya ke saluran pencernaan. Nah, Masya Allah nih, Allah menciptakan tubuh kita ini baru saluran pernafasan. Baru sampai di epiglotis ini sudah sangat diperhitungkan secara rinci Allah menciptakannya. Coba kalau tidak ada saluran epiglotisnya, apa yang akan terjadi? Ya, ketika kita makan nanti makanan bisa masuk ke pernafasan. Nah, kalau masuk ke pernafasan bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, bisa menyumbat.
Ya, makanya ketika anak-anak makan pernah ya tersedak. Ya, tersedak itu adalah makanan yang kita makan itu masuk ke saluran pernafasan ini. Nah, itu membuat kita jadi tersedak. Ya, kalau tersedak makanannya bisa keluar, alhamdulillah kita selamat ya. Tapi kalau tidak bisa keluar nanti bisa menyumbat ke saluran pernafasan. Gitu. Jadi di sini makanya dalam sebuah hadis itu disampaikan ketika kita makan itu dilarang berbicara atau bercanda. Nah, tujuannya adalah, nah kalau kita bicara atau bercanda, otomatis saluran epiglotisnya ini akan membuka. Ya, jadi ketika berbicara seperti ini, saluran epiglotis kita akan membuka. Nah, kalau kita makan kok sambil bicara, apalagi sambil guyon, sambil ketawa-tawa, nah ini nanti saluran epiglotis bisa terbuka, makanannya bisa masuk ke saluran pernafasan. Berbahaya ya anak-anak ya, berbahaya sekali. Karena teman Bu Okta ada yang di SD yang dulu itu meninggal gara-garanya adalah tersedak ini ya, tersedak makanannya tidak bisa keluar ya, jalannya seperti itu ya, memang Allah menakdirkannya seperti itu. Nah, tapi ketika kita masih sehat kita harus berhati-hati. Jadi ketika makan jangan sambil bicara ya, gitu. Nah, ini saluran epiglotis ya, saluran yang memisahkan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu setelah di bagian epiglotis kita akan pindah ke laring. Nah, ini laring di sini ya anak-anak ya. Nah, ini juga meneruskan udara yang masuk dari faring kemudian diteruskan ke trakea. Nah, ini laring. Kemudian ini yang selanjutnya adalah trakea. Nah, trakea di sini batang tenggorokan atau disebut juga batang tenggorokan. Ya. Nah, di trakea ini nanti ada bulu-bulu halus lagi yang nanti menyaring. Setelah di sini disaring, nanti di sini juga disaring lagi anak-anak. Ya. Nanti akan disaring lagi. Nah, kemudian setelah ke trakea, ya, trakea ini akan bercabang anak-anak. Ya, di sini trakeanya bercabang ini ya, atau tenggorokannya bercabang. Nah, cabang dari tenggorokan ini disebut dengan bronkus. Ya, cabang dari tenggorokan itu disebut dengan bronkus. Ya. Nah, di cabang tenggorokan ini udara akan menuju ke, jadi bronkusnya akan bercabang ke bagian kanan paru-paru dan bagian kiri paru-paru. Ya. Nah, nanti udara akan disalurkan. Nah, kemudian ini bronkus itu cabang dari trakea. Kemudian dari bronkus ini akan ke paru-paru. Nah, di paru-paru ada bagian-bagiannya. Jadi paru-paru tuh ini, yang namanya paru-paru tuh ini semuanya ini. Ini paru-paru. Nah, tapi di paru-paru ini ada bagian-bagiannya. Ya. Nah, bagiannya adalah nih yang berwarna hijau yang kedip-kedip ya. Kita pause dulu sebentar. Nah, jadi ini kalau tadi tenggorokan yang bercabang itu namanya bronkus. Nah, nanti bronkus ini akan bercabang-cabang lagi. Ya, Masya Allah, rumit sekali ya. Kalau kita manusia membuat seperti ini pasti tidak bisa ya. Tapi Allah yang Maha Sempurna, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, bronkus akan bercabang-cabang lagi, namanya bronkeolus. Ya, ini namanya bronkeolus. Nah, cabang dari bronkus namanya bronkeolus. Ya, dia bercabang-cabang seperti akar. Ya, gitu ya, atau seperti cabang-cabang pada poni. Pokoknya yang bercabang-cabang ini namanya bronkeolus. Kalau tadi
yang cabang 2, yang dari tenggorokan bercabang bronkus, yang ini namanya bronkeolus. Nah, nanti dari sini udara diteruskan, kemudian nanti di ujung-ujung bronkeolus ini, nah masing-masing percabangan bronkeolus, nanti ini namanya ada alveolus, ya. Jadi, bentar sedikit. Nah ini di ujung-ujungnya sini, ya. Jadi pada setiap bronkeolus nanti setiap ujung-ujungnya ini ada gelembung-gelembung kecil, ya. Kalau dilihat tuh kayak anggur, ya, tapi kalau diperbesar jadi seperti ini. Nah, ini bulat-bulatan kecil ini. Ini namanya alveolus. Ya. Ini namanya alveolus. Nah, di alveolus ini nanti terhubung, ya, terhubung pembuluh darah. Ya, di alveolus ini terhubung ke pembuluh darah. Ya, tadi kalau ada yang menyebutkan jantung, ya, jantung itu tidak termasuk organ pernafasan. Itu masuknya ke organ peredaran darah. Jadi pernafasan itu nanti ujung akhirnya adalah di alveolus. Tetapi organ pernafasan ini ada kaitannya ke jantung. Ya, ada kaitannya ke jantung ya anak-anak ya. Jadi oksigen yang kita hirup tadi kan sudah perjalanannya sudah dari hidung, rongga hidung, faring, laring, bronkus, bronkeolus. Nah, kemudian oksigennya akan ke alveolus ini. Nah, di alveolus ini nanti oksigen akan diikat oleh hemoglobin atau Hb. Ya, hemoglobin itu sel darah merah. Nah, ini akan diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin ya, itu ada di sel darah merah. Nah, nanti kemudian oksigennya akan dibawa ke jantung oleh pembuluh darah arteri namanya. Pembuluh darah vena namanya. Karena kembali ke jantung. Ya, pembuluh darah vena. Ya, tapi kita belum sampai sejauh itu. Nanti kita cukup sampai ke sini. Ya. Jadi, Bu Okta ulangi sekali lagi, oksigen yang kita hirup yang tadi sudah berjalan dari hidung, rongga hidung, faring, laring, kemudian bronkus, bronkeolus. Nah, di alveolus terakhir ini nanti oksigennya akan diikat oleh hemoglobin. Ya, yang akan dibawa ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Ya. Nah, kemudian di alveolus juga ya dari pembuluh arteri. Nah, nanti dilepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah hasil pembakaran metabolisme tubuh kita. Jadi ketika kita bergerak, ketika kita belajar ya, tubuh kita akan mengalami proses metabolisme atau pembakaran. Kalau di sepeda motor, ketika sepeda motor dinyalakan kan ada hasil pembakarannya ya anak-anak ya. Ada ada hasil pembakaran berupa asap kendaraan ya. Nah, kalau kita di manusia nanti menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini akan dilepas ya, dilepaskan oleh pembuluh darah. Kemudian nanti karbon dioksida akan dikirim, akan dikeluarkan lagi melalui hidung. Tadi ya berarti prosesnya kembali balik ya, balik melalui hidung. Ya, itu proses pernafasan kita. Ya, jadi nanti di alveolus ini terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, oksigennya kita diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemoglobin, kemudian karbon dioksidanya dilepas
dan dikeluarkan lagi melalui hidung. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Penjelasan Bu Okta kira-kira jelas atau tidak? Atau masih ada yang bingung? Tidak ada yang bingung. Nah, untuk memudahkan menghafal, nanti bisa anak-anak, karena ini biasanya yang anak-anak harus ketahui itu harus tahu urutan saluran pernafasannya ya. Nah, nanti dari mulai hidung ya sampai alveolus. Nah, berarti secara ringkasnya urutannya apa? Nanti bisa sambil nyanyi. Ya. Nah, urutannya adalah hidung, tenggorokan, lalu bronkus. Nah, bronkus, bronkeolus, alveolus. Nah, itu urutannya ya. Nanti anak-anak harus paham, harus hafal urutannya tadi. Oke, ada pertanyaan atau tidak ya anak-anak sampai sini ya? Kalau mau dituliskan lewat chat juga bisa. Tidak, Bu. Bu Okta, itu tadi dicatat. Gimana Mbak? Diulangi Mbak Mentari? Ya, ada pertanyaan atau tidak sampai? Yang tadi dicatat. Oh boleh, kalau mau dicatat juga boleh. Malah bagus sekali, malah harus dicatat ya penjelasan dari Bu Okta. Karena kadang ada beberapa yang poin-poin pentingnya aja, yang dicatat poin-poin pentingnya aja. Ya. Ya, jadi nanti anak-anak yang harus paham urutan dari proses pernafasan, mulai dari hidung sampai alveolus. Dan tidak boleh terbalik ya anak-anak urutannya ya. Karena kita belajar saluran atau urutan pernafasan, maka tidak boleh terbalik. Oke. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik. Bu, Ya. tadi urutannya apa aja ya, Bu? Oh ya, yuk. Nanti bisa sambil buat nyanyi ya. Bu Okta Ya. kan lagunya aja. Ya. Nih sebentar. Bu Okta bisa tuliskan. Malah, sebentar. Nggak mau. Nggak sabaran. Sebentar ya. Oke. Nanti nih untuk lagunya. Maaf, tadi Bu Okta belum tuliskan ya. Hidung, tenggorokan, lalu bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya, ini ya. Nanti bisa dihafalkannya sambil nyanyi. Tenggorokan lalu bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya, nafas dada ini tambahan, tapi nanti Bu Okta sampaikan. Oke. Nafas dada. Nafas perut. Kelihatan ya? Sedikit.
Radis. Organ pernafasan ya. Anak-anak kalau oh iya, ini suara mic-nya siapa yang masih ini ya? Bentar. Oke, coba yang lain mic-nya dimatikan sebentar. Oke. Mana tadi? Ini anak. Nih. Lagunya nanti bisa dilakukan hidung, tenggorokan, lalu bronkus, bronkus, bronkeolus, alveolus, nafas dada, tulang rusuk, nafas perut, diafragma, paru-paru, bungkus pleura. Ya, itu untuk memudahkan menghafal. Ya, bisa dicatat terlebih dahulu untuk urutannya, biar nanti mudah dalam menghafal. Tadi yang istilah. Gimana? Bagaimana? Maaf Kak, itu tadi nyanyi apa? Saya tadi keluar. Oh iya. Tidak sengaja. Tadi lagu untuk menghafalkan organ pernafasan. Ya, biar mudah. Ya, urutannya biar nggak kebolak-balik karena kalau untuk organ pernafasan urutannya itu tidak boleh terbolak-balik ya antara satu dengan yang lain. Nah, lagunya adalah ini tadi ya, hidung, tenggorokan, lalu bronkus, bronkus, bronkeolus, alveolus, nafas dada, tulang rusuk, nafas perut, diafragma, paru-paru, bungkus pleura. Ya, jadi nanti setelah ini nanti kita juga akan belajar proses pernafasannya, ini sedikit aja nanti Bu kita sampaikan ya. Nah, ini sebagai pengingat aja ya. Paru-paru, bungkus pleura. Jadi dalam paru-paru kita itu dibungkus oleh selaput tipis ya. Itu nama pembungkusnya, nama pembungkus paru-paru kita itu namanya pleura. Sudah selesai belum Nak nyatatnya? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Bu. Baik, kamu ke sini. Sudah Bu. Oke. Nanti Bu tanya satu-satu urutannya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Satu-satu cukup nggak ya waktunya kalau semuanya? Ya, nanti siapa Bu Tacak ya nanti ya. Bu Tacak. Oke. Ya, itu tadi urutan pernafasan pada manusia ya. Kemudian ini yang pembuluh darahnya bisa kita pelajari nanti ketika anak-anak belajar tentang peredaran darah ya, nanti ada kaitannya. Tapi yang saat ini anak-anak pahami dulu urutan dari pernafasan dari hidung sampai alveolus. Nah, selanjutnya kita mau ke proses pernafasan pada manusia. Ya, nih prosesnya itu ya ada dua. Nah ini adalah ketika udara masuk. Ya, pertama udara masuk. Kita ulangi. Ya, kita ulang ya dari sini ya. Nih, ini udara masuk pertamanya melalui hidung, kemudian ke rongga hidung, mengalir ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke trachea, terus bercabang ke bronkus, ya, kemudian ke bronkeolus, dan terakhir ke alveolus. Nah,
Proses masuknya udara ini disebut dengan proses inspirasi. Ya. Proses masuknya udara tadi mulai dari lubang hidung, rongga hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkeolus, kemudian alveolus. Ya, ini namanya proses inspirasi. Ya, proses inspirasi gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian setelah itu nanti udara, nah ini kan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya anak-anak ya. Ini pada alveolus, oksigennya diikat, karbon dioksidanya keluar. Ya. Nah, keluar ini kembali salurannya sama tadi. Ya. Dari alveolus, bronkus, bronkeolus, alveolus, bronkeolus, bronkus, trachea, laring, faring, rongga hidung. Ya. Nah, itu proses keluarnya udara tadi. Nah, ini ya. Sebentar. Nah, proses keluarnya udara dari paru-paru ke rongga hidung itu dinamakan proses ekspirasi. Kalau tadi masuk namanya inspirasi, INS ya tulisannya. Ketika keluar itu namanya ekspirasi. Nah, ini adalah proses pernafasan manusia. Oke. Nah, kita berhentikan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Tinggal sedikit lagi ya. Oh, Bu, kita lanjutin sekalian ya materinya ya. Makanya ini kenapa Bu Okta Bu Okta agendakan pertemuan kita dengan MIT untuk IPA itu memang materinya lumayan banyak ya anak-anak ya. Untuk kelas 5, nah ini anak-anak harus mulai beradaptasi nih. Di kelas 5 Bu Okta sampaikan materinya memang tidak sedikit, materinya banyak. Oke. Nah, ya walaupun dalam Maaf, suaranya putus-putus. oh ya, bisa bergeser sedikit Mbak ke sinyalnya yang lebih kuat. Oke. Nah, ini untuk di masa pandemi ini tidak Bu Okta sampaikan semuanya, jadi ke pokok-pokoknya saja. Kalau aslinya itu sebenarnya banyak sekali. Ya, tapi Bu Okta kayak tadi yang organ hewan itu Bu Okta cukupkan itu aja. Nah, tapi kalau untuk organ pernafasan manusia, nah ini sudah Bu Okta sajikan yang seminimalis mungkin ya, ke poin-poinnya saja. Gitu. Nah, ini tetap anak-anak harus ketahui dan harus anak-anak pahami. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya nanti sebentar. Ya. Nanti dalam prosesnya, nah tadi kan dalam lagunya anak-anak ada pernapasan dada, pernapasan perut ya. Ya. Coba ada yang bisa menyampaikan apa itu pernafasan dada dan pernafasan perut? Bedanya apa? Yuk, sebelum Bu Okta bahas, ada yang bisa menyampaikan?
prosesnya. Itu nafas menggunakan bantuan pragma. Bisa diulang, Mbak? Ini suaranya kurang jelas. Mbak Denisa? Suaranya putus-putus. Ya, ya, geng. Sebentar ya Mbak Betari ya. Coba kita dengarkan dari Mbak Danisa dulu. Yuk Mbak Danisa, tadi gimana Mbak Danisa pernafasan dada? Mbak didekatkan Mbak, suaranya kecil sekali. When you lack English skill is Pernafasan dada adalah pernafasan menggunakan bantuan otot atau tusuk. Adalah pernafasan diafragma. Oh iya, betul sekali ya. Oke, barakallah. Nah, jadi ketika kita bernafas ya, itu ada beberapa otot yang berkontraksi dan berelaksasi gitu ya. Nah, sebentar. Ya, jadi sebentar. Mana tadi ya? Kok malah hilang? Sebentar ya Mbak, sebentar kok punya filenya Bu Okta malah ngumpet di mana tadi? Maaf, dokter, tadi saya keluar lagi. Oh iya, enggak apa-apa. Oke, sebentar ya Nak. Baik, silakan. Habis ini anak-anak bisa lihat lagi di layar ya. Betul ya tadi penjelasan Mbak Danisa. Ya, bahwa pernafasan dada itu nanti dibantu oleh otot tulang rusuk ya. Kemudian pernafasan perut dibantu oleh diafragma. Nah, sebentar. Sedang loading. Ya. Oke. Nah, ini anak-anak bisa lihat ke layar ya. Kita akan share lagi. Ya, sebentar. Wait a minute. Nah, nih. Kita zoom. Savage. Iya. Nah, nih. Jelas nggak? Pecah ya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini ketika pernafasan dada, ketika udara masuk, agak belabur ya.
Masih agak melabur, Bu. Oke. Masih agak melabur dikit. Oke, siap. Bokta masih Sebentar. blur. Bokta ganti dulu. Sebentar ya, Bokta. Yang tadi malah ini. Sebentar. Ya, nggak apa-apa, Bokta Mbak. tadi saya Memang seperti keluar itu. lagi. Nggak apa-apa, Mbak. Sebentar ya. Gimana ya, biar nggak blur. Oke, nah, sip, dapat yang ini. Baik, coba sekarang kita lihat yang ini ya. Ya, nah, nih, jelas ya sekarang ya, Bokta ganti gambar. Nah, ketika jelas ya, sekarang jelas ya. Nah, ini inspirasi. Inspirasi itu udara masuk. Nah, ketika udara masuk, kalau pernafasan dada, ya, maka yang berkontraksi adalah otot tulang rusuk ini. Ya, dia yang berkontraksi otot tulang rusuk. Nah, nanti tulang rusuk ini akan mengembang. Nah, itu ketika udara masuk. Ya. Ketika udara masuk, otot tulang rusuk akan berkontraksi. Nah, kemudian ketika udara keluar, otot tulang rusuknya akan berelaksasi. Ya, atau mengempis, rongga dadanya mengempis. Nah, ini dinamakan pernafasan dada karena yang berkontraksi dinamakan pernafasan dada karena otot yang berkontraksi atau berrelaksasi itu adalah otot tulang rusuk. Nah, itu pernafasan dada. Nah, kemudian secara bersamaan nanti ada juga pernafasan perut. Ya, ini yang kalau penyanyi-penyanyi biasanya mengolah berlatih pernafasan perut. Penyanyi, menyenyong, ya siapa itu? Menyenyong. Kedengaran suaranya. Ya. Nah, nanti ketika bernafas dengan perut atau pernafasan perut, itu yang berkontraksi adalah diafragma. Nah, diafragma itu ini. Diafragma itu adalah otot yang memisahkan atau yang membatasi rongga perut dengan rongga dada. Ya, namanya otot diafragma. Itu yang memisahkan antara rongga perut dengan rongga dada. Itu diafragma. Nah, ketika udara masuk, ya, diafragmanya berkontraksi atau dia bergerak turun, atau ada juga yang menggambarkan lurus, hampir lurus gitu. Posisinya hampir lurus. Ya, posisinya hampir lurus. Diafragmanya ini ketika udara masuk. Ya, jadi ketika paru-paru mengembang, ya, diafragmanya akan turun. Hampir lurus, posisinya hampir lurus. Nah, kemudian ketika udara keluar, kita mengembuskan udara, diafragmanya akan berelaksasi. Berelaksasinya akan bergerak naik. Ya, diafragmanya akan melengkung. Melengkung bergerak naik. Kalau ini melengkungnya hampir lurus, karena nanti di beberapa mungkin kalau anak-anak buka buku ada yang ditemukan tuh posisinya hampir lurus. Ya, hampir lurus tapi nggak lurus banget. Ya, itu
diafragmanya sedang berkontraksi, berarti udara masuk. Tapi kalau diafragmanya melengkung, itu berarti udaranya keluar. Kebalikan ya, kalau tadi pernafasan dada ketika udara masuk, paru-parunya yang mengembang, ya, melengkung, mengembang. Ya, tapi kalau diafragma dia melengkung. Ya, gitu ya. Jadi, itu tadi perbedaannya. Kalau pernafasan dada itu yang berkontraksi, berrelaksasi, itu adalah otot tulang rusuk. Tapi kalau pernafasan perut itu adalah diafragma. Itu bedanya. Oke. Itu ya anak-anak ya. Bagaimana, bisa dipahami atau tidak sampai di sini? Ali dan Haidar, apa kabarmu? Gimana, bisa dipahami enggak? Apa Ali? Bisa, alhamdulillah. Bisa. Oke. Bisa. Nah, Bisa. materinya sampai di sini. Bisa. Ya. Jadi secara garis besar tadi proses pernafasan pada manusia, kemudian dua prosesnya yaitu inspirasi dan ekspirasi, dan dua jenis pernafasannya yaitu mekanisme pernafasannya ada pernafasan dada dan pernafasan perut gitu. Oke. Coba ini kok Bu Okta baru lihat videonya beberapa ya, gambarnya beberapa ya. Yang lainnya pada ngumpet ini, nggak diliatin. Mbak Mutiara nggak kelihatan. Ini Haidar sama Ali. Kemudian Mbak siapa? Mbak Zalfa. Terus siapa lagi ya? Yang lainnya belum kelihatan videonya. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Tidak. Oke, Bu Okta akan bertanya satu persatu. Yang Bu Okta panggil nanti silahkan suaranya dinyalakan ya. Menuju pukul 11 masih 30 menit. Jadi bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Ya. Ya. Oke. Siapa ya yang pertama ya? Siapa yang mau pertama? Siapa yang mau pertama? Oh, Ali. Ali ya? Ali ngacung. Ngacungnya jempol dibalik. Ya. Oke, Bu Okta panggil dari urutan yang di Bu Okta aja. Mbak Celin. Mbak Celin. Dengar suara Bu Okta. Oke. Coba Mbak Celin. Apa itu bernafas Mbak Celin? Bernapas. Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang lain bisa sambil menyimak ya. Kemudian Mbak Devika. Mbak Devika. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Tadi Mbak Celin sudah menyebutkan proses bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau proses masuknya oksigen mulai dari hidung sampai alveolus itu disebut dengan proses apa? Udara masuk atau oksigen masuk dari hidung sampai ke alveolus, sampai ke paru-paru. Itu namanya proses apa? Inspirasi, ya, betul. Inspirasi. Nah, kemudian Mbak Ainun.
Ya. Apa itu proses Ya, Bu. ekspirasi? Mengeluarkan udara. Apa yang Proses dikeluarkan? mengeluarkan udara. Udaranya apa yang dikeluarkan? Hmm, Karbon dioksida, eh, betul. Ya. karbon dioksida. Mas Dwija. Mas Dwija. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, Bu. Nah, Ya, coba Bu. disebutkan urutan pernafasan. Hmm, Hidung, ya, rongga hidung, taring, taring. Terus ada apa lagi? bisaring, Yang epiglotis. epiglotis, Dan epiglotis itu bagiannya aja, bukan urutannya. epiglotis, Epiglotis itu sekat pemisah. Berarti epiglotis tidak dimasukkan. Habis faring, laring, kemudian laring, laring, trakea, ya, batang, trakea atau batang tenggorokan, tenggorokan. Kemudian bronkus, bronkus, terus bronkus, bronchiolus, kemudian bronchiolus, alveolus. Bagus sekali. Barakallah. alveolus. Kemudian Mbak Syifa. Mbak Syifa. Ya, Mbak Syifa terdengar? Ya, Mbak Syifa. Nanti Ali ada gilirannya ya Ali ya. Aku baru kangen deh sama kalian. Ya, Mbak Syifa. Di dalam lubang hidung terjadi proses apa? Di lubang hidung itu terjadi proses apa? Itu saja? Tidak ada yang lain? Ya, jadi tempat keluar masuknya udara. Iya, sebutannya itu. Baik. Terima kasih Mbak Siva. Terus, ya, kita lupa ini tadi siapa? Eriana Pristiwati itu siapa ya? Akunnya siapa? Oh, tadi ini belum terpanggil ini. Eriana Pristiwati. Oh ya, Mas Andra. Kalau di rongga hidung terjadi proses apa, Mas Andra? Ya. Ada lagi? Udara yang masuk. Apa? Penyaringan udara yang masuk oleh bulu hidung. Terus? Ada lagi atau hanya itu? Keluar masuknya udara di lubang hidung. Kalau rongga hidung, selain penyaringan udara, ya, ada yang bisa menambahkan? Nah, itu aja, Bu. Mbak Lala ini ya, Mbak Lala. Bawahnya kebetulan Mbak Lala. Ya, bagus sekali. Penyesuaian Masih suhu ketawa udara. sekali ya. Jadi di rongga hidung ada penyesuaian suhu udara. Oleh apa? Oleh siapa? Siapa yang menyesuaikan suhu? Yang menyesuaikan suhu loh. Bulu-bulu, Oke. bulu-bulu, Ya. lendir, Baik. Terus etik lala itu Mbak Lala bukan ya? Etik lala. Oh iya, Mbak Lala. Oke. Kemudian iya, untuk Mbak Lala. eh, Saluran yang memisahkan antara atau selaput yang memisahkan kerongkongan dan tenggorokan. Apa namanya? Selaput tipis.
Namanya apa? Namanya? Supaya kita tidak tersedak ketika makan. Ya, yang difaring. Nah, yang nanti ada di selaput tipisnya namanya Laring. Epiglottis. Epiglottis. Epiglottis ya namanya. Oke. Kemudian Mbak Vista. Ya, epiglottis. EPI. Mbak Vista terdengar? Nah, oke. Ya, Ya, Bu. Mbak Vista. Terdengar. Tadi setelah dari rongga hidung ke faring, kemudian ke laring dan ke trakea. Nah, di situ terjadi percabangan. Cabang tenggorokan atau cabang trakea itu disebut dengan apa, Mbak? Bronkus, ya betul. Bronkus. Kemudian Mbak Flea. Mbak Flea. Oh iya, Mbak Flea ada dua ini ya masuknya ya. Ya, Bu. Flea. Oh, Mbak Flea nggak nyambung. Mas Tristan. Oh, Flea nyambung ini. Mbak Flea? Oh, Mbak Flea nyambung. Oke. Nah, percabangan kalau tadi percabangan dari tenggorokan disebut bronkus. Percabangan dari bronkus itu disebut dengan apa? Cabang-cabang bronkus itu disebut dengan apa? Mbak Flea mana? Ya, disebut dengan disebut dengan apa dia bisa membantu? Oh, putus-putus. Oh ya, oke. Berarti dijawabkan yang lainnya dulu. Cabang dari bronkus. Bronchiolus. Ya, betul. Bronchiolus. Oke, sip. Barakallah semua. Kemudian Mas Tristan. Mas Tristan, terdengar? Mas Tristan? Dengar nggak ya? Oh, dengar. Oke. Ya. Nah, eh tadi dari setiap ujung-ujung bronkus itu disebut ada apa ya, Mas? Di ujung-ujung bronkus itu ada apa ya? Diketik aja nggak apa-apa, Mas Tristan. Diketik boleh. Pada ujung bronkus. Maaf, ujung bronkiolus. Maaf, kok udah salah. Ujung bronkiolus, ya betul alveolus. Kemudian, nih Mas Tristan menjawabnya alveolus ya Nana. Bisa Nana lihat di chat. Nah, kemudian di alveolus itu terjadi proses apa Mas Tristan? Di alveolus terjadi proses apa? Belum? Yang lainnya bisa membantu? Siapa yang bisa membantu?
Ya, betul. Pertukaran Bagus sekali, Mbak oksigen Zafar. dan karbon dioksida. Oke. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya Mahesa Purnama. Atas nama siapa ya? Oh, Kalea, ya Mbak Kalea. Saya Oke. Bu. Nah, tadi di alveolus ada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigennya itu diikat oleh siapa, Mbak? Untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui jantung, oksigennya diikat oleh siapa? Yes. Diikat oleh paru-paru ya. Paru-paru itu bagiannya ya. Paru-paru itu nanti ada bronchioles, ada alveolus. Nah, yang mengikat oksigen itu adalah siapa yang bisa membantu? Tadi ada yang sudah menyebutkan Hemoglobin. betul. Nah, betul sekali diikat oleh hemoglobin. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada lupa lagi nih Bu Okta. Muhzai tadi siapa ya? Jauza bukan. Muhzai. Oh, Dian ya? Dian. Iya Bu. Muhzai, Dian dan Mbak Firda, betul? Oke. Boleh Mbak Firda, boleh Mbak Iya. Dian, yuk berdua, dua-duanya. Sebentar, Mbak Dian dan Mbak Firda. Eh, lewat mulut ya, Nak ya. Nah, menurut Mbak Dian dan Mbak Firda, lebih baik mana bernafas menggunakan hidung atau mulut? Ya, lebih baik menggunakan Hidung. Oke, betul. Mulut. Yang menjawab mulut siapa tadi ya? Absen deh satu-satu ini. Nanti tak foto, tak sampaikan Pak Nartini yang hadir ini Pak, gitu. Ya. Nah, betul ya Nak ya. Jadi bernafas menggunakan mulut dan hidung lebih baik menggunakan hidung. Ya. Kemudian Mbak Mutiara. Oke, tinggal sedikit. Nah, mengapa kok bernafas menggunakan hidung itu lebih baik daripada menggunakan mulut? Ya. Kalau yang lain mau membantu menjawab boleh. Bu, saya Bu. Saya Bu. Ada penyaringannya. Satu-satu nih. Ada penyaring Coba. darah. Oke, siapa ini? Kalau di hidung ada Fatih penyaringannya. ya? Penyaringan udara. Oh, iya. Kalau di hidung ada penyaring udaranya. Mulut Mulut ada. ada. Udah. Kantong. Ya, Artinya mana bukan dong. ya, jadi kalau lewat lebih baik ya, karena udara kalau kita bernafas lewat hidung itu ada penyaringannya, ada disaringnya melalui bulu-bulu hidung. Oke. Kemudian Mas Urel. Mana Mas Urel?
Ada apa nih Mas Urel? Oh, putus. Oke ya, mungkin Putus-putus. Suaranya enggak kendala sinyal ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, untuk Mas Urel sekarang suara Bu Okta jelas nggak? Kedengaran? Kedengaran nggak? Oh ya, kalau masih kurang jelas kita lewat dulu aja, nggak apa-apa ya Mas Urel ya. Mas Fatih sama Mbak Jauza ya. Mana Mas Fatih sama Mbak Jauza? Nah, Mas Fatih sama Mbak Jauza. Ya, Coba Bu. nanti satu-satu nih menyebutkan, mau Mas Fatih dulu boleh, Mbak Jauza dulu boleh. Eh, Coba disebutkan perbedaan pernafasan dada dengan pernafasan perut. Nah, yang pernafasan dada siapa? Yang pernafasan perut siapa? Pilih salah satu. Insut. Saat bernafas, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Pernafasan dada saat bernafas, Ya, otot bagus antar sekali Mas tulang rusuk Fatih. Kalau Mbak Jauza berkontraksi. berarti pernafasan perutnya. Berkontraksi saat otot nafas dia. dibantu diafragma. Ya, betul. Oke, kemudian Santi Purwandari. Siapa ya tadi ya? Santi Purwandari. Oh iya, Ali sama Haidar, maaf. Tiba-tiba. Ali sama Haidar. Oh, fotonya nggak ada, nggak kelihatan. Oh, tadi lihat fotonya. Oke, Ali sama Haidar. Ah, jadi lupa kok ketemu Ali. Sebentar, pertanyaan yang selanjutnya. Sebentar, nak. Sebentar. Sebentar ya, nak. Ali sama Haidar. Oke. Sudah sampai apa tadi kita? Yang pernafasan manusia kita sudah ini ya, sudah habis tadi. Berarti kita ke pernafasan pada hewan. Mas Ali dan Mas Haidar. Ya. Mau siapa dulu? Aku siapa? Oh, mau Ali dulu ya. Oke. Nah, untuk Ali, hewan tadi yang pertama ikan ya. Ikan itu bernafas menggunakan apa, Mas? Insang. Kalau sebentar. Maaf ya, laptopnya Bu Okta jadi Lola ini. Lola ini sebentar. Ya. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, kemudian kalau cacing bernafas menggunakan apa? Ya, kalau serangga? Kulit. Oke, sekarang Mas Haidar. Trakea. Ya, kemudian pada hewan amfibi. Ya,
pada hewan amfibi, bernapasnya menggunakan kalau pada amfibi itu apa contohnya? Katak ya. Nah, kalau katak bernapasnya menggunakan apa? Ya, insang dan paru-paru. Betul. Insang dan paru-paru. Ketika kataknya pada tahap apa, Mas? Betul. Kalau paru-parunya pada tahap katak. Ya. Nah, kemudian selain paru-paru, katak bernapas menggunakan apa? Ya. Satu Kulit. lagi. Kalau reptil, paru-paru. Oke. Sip, oke. Paru-paru. Ya, selanjutnya Sulastriana. Siapa ini tadi ya? Sulastrianya 86 tadi siapa ya? Maaf, kok lupa. Siapa? Izam ya? Oh, Firda. Maaf ya, Mbak Firda. Tadi Mbak Firda jadi sama Dian? Enggak tahu tadi ya? Oh, beda. Oh iya. Oke. Mbak Firda. Ya. Kita masih lanjut ke sistem pernafasan pada hewan. Ya, kalau pada burung, Mbak, pernafasannya menggunakan apa? Burung pernafasannya tuh pakai apa itu? Paru-paru. Oke. Tapi ketika terbang, Paru-paru. bernafasnya lewat hidung. Kalau terbang, apakah bernafasnya lewat hidung? Ya, dibantu dengan pundi-pundi Dengan udara. pundi-pundi. Betul. Oke, terakhir Mbak Zalfa nih. Mbak Zalfa. Mbak Zalfa mana ya? Ya. Oke, terakhir Mbak Zalfa ya. Mbak Zalfa. Nah, pada proses hewan mamalia sama dengan manusia ya. Nah, kemudian mamalia itu ada yang hidup di air ya, Mbak ya. Nah, mengapa hewan mamalia yang hidup di air, contohnya ada apa saja mamalia yang hidup di air? Apa saja Mbak Zalfa? Sebentar, ini belum ke pertanyaannya. Sebagai pengantar dulu, mamalia yang hidup di air contohnya apa saja? Apa? Memotong kemeja. Nah, ya. Ikan paus dan lumba-lumba. Ikan paus dan lumba-lumba. Ya. Nah, ikan paus dan lumba-lumba itu kan sering muncul ke permukaan ya, anak ya. Nah, mengapa kok ikan paus dan lumba-lumba itu sering muncul ke permukaan? Untuk menghirup udara. Ya, untuk menghirup. Untuk menghirup udara. Suaranya nggak jelas. Menghirup udara. Ya, jawabannya ya. Sebentar, nah ini kayaknya laptop Okta lewat. Sebentar. Betul ya. Jadi mengapa kok hewan mamalia yang hidup di air itu sering muncul ke permukaan? Itu tujuannya untuk mengambil oksigen. Ya.
Jadi diambil oksigen yang sebanyak-banyaknya ketika di permukaan, nanti akan digunakan ketika dia berenang di air, ya, karena dia bernafasnya menggunakan paru-paru. Ya, alhamdulillah. Baik, semua sudah mendapat sesi pertanyaan, alhamdulillah. Pas sampai pukul 11. Ya, alhamdulillah materinya sudah Bu Okta sampaikan, sudah selesai kita bahas. Oh, Mbak Mentari ya, belum ya? Oke, ya, maaf Mbak Mentari. Baik, Mbak Mentari. Sebentar, aduh, salah mencet. Ya, Mbak Mentari. Untuk organ pernafasan ikan ya, tadi sudah dijawab oleh Mas Ali ya, kalau ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, pertukaran udara pernafasan pada ikan itu terletak pada apanya, Mbak? Bagian apa? Nanti teman yang lain boleh bantu menjawab. Nah, pertanyaan terakhir. Pas ini berarti pertanyaannya. Oke, Mbak Mentari bisa mendengar? Oh iya, putus-putus lagi ya. Oke, Suaranya putus-putus. Oh, Mbak Mentari malah keluar. Baik. Sekarang terdengar? Sudah terdengar jelas? Ya, yang bisa mendengar mawon. Yang bisa mendengar. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu kalau pada ikan Mbak Mentari bagaimana? Bisa dengar jelas? Ya. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pernafasan ikan. Ya, itu terletak pada apa, Mbak Mentari? Kan kalau pada ikan itu ada bagiannya, ada sebutannya apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Yang lain? Ya, lembar-lembar insan. Menggunakan Lembar-lembar Ya. insan. Jadi pertukaran udara pada ikan ya itu pada lembar-lembar insang. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Ya. Materinya bisa dipahami? Tidak. Alhamdulillah. Bisa. Oke, tidak apa-apa. Memang kendala jaringannya seperti itu. Putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah jika bisa dipahami. Oke. Dari Bu Okta materinya sudah selesai, sudah cukup. Ini masih mau dilanjut atau bagaimana? Mau pada kangen-kangenan dulu nggak? Tadi kan belum jadi. terserah. Fotonya nggak kelihatan, jadi Bu Okta nggak bisa lihat semua. Ada kelihatan. Ali sama Haidar kelihatan. Aku kelihatan tuh. Ali seneng banget. Gak usah. Apa? Aku sambil makan. Selamat ulang tahun, Nun. Siapa yang ulang tahun ini? Jangan bilangin lu. Ulang tahun. Oh, Ainun. Ya. Ayo.
Selamat ulang tahun Mbak Ainun. Selamat ulang tahun kepada lalu selamat ulang tahun Ainun. Selamat ulang tahun Ainun. Selamat ulang tahun Ainun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Ayo, Ainun. Selamat ulang tahun. Oh ini. Tahun Ainun. Ya, yang lainnya dinyalakan videonya biar kita bawa kangen. Ayo. Ya, videonya pada dinyalakan ya. Oh, kelihatan. Siapa lagi? Ya. Ya, habis ini WA yuk. Yuk, yang videonya yuk. Biar temu kangen, ayo. Kan habis ini aku ngerjain agama dulu. Ya. Enggak usah. Tapi siap apa yang dikerjain? Karena ini ternyata sampai pukul 11. Jadi hari ini sama Bu kita meeting ini aja, nggak ada tugas ya. Tinggal mengerjakan asik kan. Gimana kanannya? Sudah? Pending aja. Hari Senin. Tapi kuis MTK-nya jadi nggak Bu? Buat hari Senin aja. Nggak ada. Berarti hari ini ada tugas Bu. Ya, nanti tinggal. Bu, berarti tugasnya cuma itu kan Bu, yang agama. Rencananya sudah ada sih kuisnya mau bawa kelas, tapi udah enggak usah lanjutin aja. Kita kayaknya udah anak-anak udah 2 jam meeting juga udah lumayan. Iya. Senang tuh. Gimana? Alhamdulillah. Hai Hari ulang tahun Kevin. yang baik. Hai semua. Iya, ya, udah ada yang keluar. Ada 19 orang. Ya, siapa lagi nih? Lihat. Selesai. Ada apa? Mija, kamu masih makan vlog, Kak? Mati. Agak jarang. Oh, aku pengen itu main-main tuh sama kamu. Aku boleh main game itu Sabtu Minggu. Nanti kalau udah selesai kerjain, nanti bilang ke aku ya di chatnya. Ya nanti ya. Kapan kita mungkin bisa ketemu lagi ya. Nanti bisa
besok atau kapan Bu Okta share link Google Form untuk evaluasi pertemuan kita ini. Kalau suatu saat kita laksanakan lagi, kita laksanakan. Ya, alhamdulillah dari absen hampir sebagian besar ya. Sebagian besar sudah kita mengucapkan terima kasih. Kita akhiri dulu ya anak-anak ya, karena sudah ini ya. Kita akhiri dulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Yuk, semuanya baca doa. Baca doa dulu, doa kafaratul majlis. Baca. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini loh Mami. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung Ya dan yang sudah kelihatan fotonya sebagai tombol kangen. Alhamdulillah. Ini nih loh, ini maksudnya Ai itu. Profil Gmailnya Ai itu. Bu Okta dulu ya. Ini, yo ini. Bu Okta dulu. Enggak Ai itu. Foto Gmailnya Ai itu ini sendiri. Pertemuan Enggak apa-apa. kali ini cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.